Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa Ala dalam majelis ilmu yang berbarakah, majelis iman, majelis akhirat, majelis taqwa, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan barokahnya kepada kita sehingga menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, ilmu yang membuahkan ketakwaan dalam diri kita, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak setelah kita meninggalkan kampung dunia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Al-Arba'un An-Nabawiyah fi Sa'adati Al-Usariyah, 40 hadis seputar keluarga Samawa, di mana kita telah sampai hadis keberapa sekarang? Hadis yang ke-6. Ya, kita mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seputar keluarga Samawa dengan harapan agar kita bisa mengamalkannya sehingga kita pun meraih kebahagiaan dalam rumah tangga kita di dunia hingga berujung di surga. Karena tidak ada kebahagiaan kecuali apabila kita mengikuti, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebab kebahagiaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah. As-sa'adatu biyadillah, fala tunalu illa bita'atillah. Kebahagiaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita meraihnya kecuali dengan ketaatan kepadanya. Kalau kita ingin meraih kebahagiaan, maka caranya adalah dengan taat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada syariat yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, tunduk patuh, karena kita yakin tidak ada syariat, tidak ada aturan, tidak ada konsep yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita lanjutkan hadis yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Anjuran meringankan beban pernikahan. An Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda Aisyah Ummul Mukminin, ibunda orang-orang yang beriman, karena semua istri Nabi itu adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 3, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa azwajuhu ummahatuhum,
Dan istri-istri Nabi SAW itu adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Kunyah beliau Ummu Abdillah. Kunyah itu apa? Nama yang didahului dengan Abu kalau laki-laki, Ummu kalau perempuan. Yang ngasih kunyah adalah Rasulullah SAW. Saat itu Ibunda Aisyah pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kullu nusaika laha kunyah." Semua istrimu punya kunyah, ghairi ana, kecuali saya aja yang belum. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Iktani anti bi ummi Abdillah." Berkunyalah kamu dengan Ummu Abdillah. Padahal Aisyah nggak punya anak namanya Abdullah. Bahkan beliau tidak pernah melahirkan sekalipun. Ini menunjukkan kepada kita boleh berkunyah walaupun tidak punya anak. Ya. Dan beliau adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang paling utama setelah para nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq banyak sahabat-sahabat yang masuk Islam. Kita kenal ada Zubair, Talha, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, dan lain-lain. Mereka masuk Islam lewat tangan Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah putrinya, ya, putri Abu Bakar As-Siddiq. Makanya beliau dijuluki As-Siddiqah bintus Siddiq. As-Siddiqah bintu As-Siddiq. Dan Aisyah adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi. Pernah dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Siapa manusia yang paling kamu cintai? Nabi SAW menjawab, Aisyah. Terus sahabat tersebut bertanya lagi, "Wa minar rijal?" Kalau laki-laki siapa wahai Rasulullah? Qala abuha, ayahnya, yaitu Abu Bakar. Jadi Aisyah ini adalah wanita yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Ya. Di antara keutamaan Ibunda Aisyah bahwa beliau termasuk 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sering kita sampaikan ya, 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. 1 sahabat Abu Hurairah, 2 sahabat Abdullah bin Umar, 3 sahabat Abdullah bin Abbas, 4 Ibunda Aisyah, 5 Anas bin Malik, pelayan Rasulullah SAW. Yang ke-6 Jabir bin Abdullah. Yang ke-7 Abu Sa'id Al-Khudri. Ini 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Salah satunya adalah Ibunda Aisyah. Sehingga beliau adalah satu-satunya wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena yang lainnya laki. Dan di antara keutamaan Ibunda Aisyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membelanya dan membersihkan namanya dari tuduhan zina. Sehingga Allah turunkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang akan dibaca sampai kiamat nanti. Yaitu akhir-akhir surat An-Nur, di mana Allah SWT membebaskan Ibunda Aisyah dari tuduhan zina yang dihembuskan oleh orang-orang munafik. Oleh karenanya, para ulama bersepakat, siapapun yang menuduh Ibunda Aisyah berzina, maka dia kafir. Dengan kesepakatan para ulama. Kalau menuduh wanita yang lain itu dosa besar, tapi tidak sampai kafir. Tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi khusus menuduh Ibunda Aisyah berzina,
setelah turunnya ayat yang mulia ini, maka dia kafir. Kenapa? Karena berarti dia melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dia membantah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensucikan Ibunda Aisyah, namun dia melawannya. Nah ini, makanya para ulama sepakat, ya, siapa yang menuduh Ibunda Aisyah berzina, maka dia telah kafir. Taib an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Ya, jangan lupa setiap kali disebut nama Nabi hendaknya kita bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena solawat itu amalan yang paling ringan tapi pahalanya besar. Ya, amalan yang sederhana tapi pahalanya luar biasa. Ya, sekali bersolawat kepada Nabi, Allah akan bersolawat kepada kita minimal 10. Dan Allah SWT akan mengangkat derajat 10 derajat. Dan Allah akan mengampuni 10 dosa. Dan disebutkan oleh Nabi, siapa yang paling banyak bersolawat, maka dia akan bersanding dengan Nabi kelak di surga. Ya, maka ini keutamaan-keutamaan bagi orang yang bersolawat kepada Nabi. Makanya kita jangan pelit-pelit untuk bersolawat. Ya, dan inilah salah satu faedah, salah satu manfaat kita ikut kajian, ya, mempelajari hadis. Karena setiap kali kita mendengar nama Nabi, setiap kali kita membaca hadis Nabi, disebut nama Nabi, maka kita pun bersolawat kepada beliau, dan itu akan menjadi ladang pahala bagi kita. Qala, beliau mengatakan, beliau bersabda, inna min yumnil mar'ati taisiru hidbatiha wa taisiru sodakiha wa taisiru rahimiha. Termasuk keberkahan wanita. Keberkahan itu artinya kebaikan, ya, yang terus menerus, yang banyak. Itu namanya barokah. Kita sering mendengar kata apa? Barokah. Ya, apa arti barokah? Barokah itu artinya al khairul katsir ad-daim. Kebaikan yang melimpah dan terus menerus. Nah, di antara keberkahan seorang wanita, kebaikan yang banyak dan terus menerus adalah mempermudah lamarannya dan mempermudah maharnya, serta mempermudah menyambung kekerabatannya. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita anjuran untuk mempermudah pernikahan. Jangan dipersulit. Nabi SAW pernah bersabda, yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan mempersulit. Termasuk pernikahan. Kalau memang, ya, misalkan anak kita sudah waktunya untuk menikah, ya, jangan mempersulit dengan persyaratan-persyaratan yang tidak ada di dalam Quran dan di dalam hadis. Kadang-kadang, mohon maaf, sebagian orang tua mempersulit. Nanti aja, ya, kalau kamu sudah punya mobil 5, nanti aja kalau kamu sudah gelarnya S3 misalkan. S3 sudah terlanjur tua, nggak ada yang mau akhirnya. Ya, nanti aja kalau misalkan, ya, kakakmu sudah nikah duluan, ternyata nggak nikah-nikah. Ya, ditunggu lama nggak nikah-nikah. Nah, ini mempersulit akhirnya. Apalagi kadang sebagian adat istiadat itu mempersulit. Ya, nyarinya harus yang lahirnya begini-begini, ya. Nanti tanggal nikahnya cari tanggal yang cantik, kembah dukun dulu, peramal dulu. Nah, ini adalah apa? Mempersulit. Jangan mempersulit, permudah urusan. Kalau kita mempermudah urusan orang lain,
maka Allah pun akan mempermudah urusan kita. Sebaliknya, kalau kita mempersulit urusan orang lain, maka Allah akan mempersulit urusan kita. Ya, karena al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Jadi permudah. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak dipermudah pernikahan itu, akhirnya apa? Ya, banyak anak-anak yang kemudian memilih jalur yang haram. Dan itu akan menjadi beban dosa bagi orang tua juga. Dahulu ada seorang ulama namanya Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, seorang tabi'in, pernah mengatakan, "Idza balaghal hulamu wa lam yuzawwijhu abuhu fawaqa'a fil fahisati athimal ab." Apabila seorang anak sudah waktunya nikah, tapi nggak segera dinikahkan oleh orang tuanya, akhirnya sang anak terjerumus di dalam dosa. Ya, dosa zina, dosa LGBT, dan lain sebagainya. Karena sekarang ini mengerikan pergaulan apa? Bebas, ya. Laki perempuan udah kayak suami istri aja. Ya, apalagi kalau sudah malam mingguan. Ya. Kalau kemudian dia terjerumus di dalam hal-hal yang haram, baik karena zina atau LGBT atau ya nonton ya video-video porno dan lain sebagainya, athimal ab, maka orang tua ikut nanggung dosa. Kenapa? Karena orang tua tugasnya adalah melindungi, mendidik anaknya, ya, melindunginya dari neraka. Kalau dia mempersulit, maka dia berarti telah menutup salah satu pintu kebaikan yang diinginkan oleh sang anak. Jadi kalau anak sudah memang waktunya, ya, dia sudah punya perbekalan yang cukup, baik dari sisi ekonomi ataupun dari sisi ilmu, maka jangan dipersulit, permudah. Ya, termasuk yaitu di sini mempermudah apa? Melamarnya, mempermudah maharnya. Ini terutama biasanya ini di beberapa marga masih mahal, sehingga mempersulit ya pernikahan karena maharnya tinggi. Kayak di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu masih banyak wanita-wanita yang nggak bisa nikah. Bahkan banyak laki-laki nggak kuat untuk nikah karena maharnya terlalu tinggi. Padahal ulama-ulamanya sudah mengingatkan. Ya, seperti di Saudi itu kita dulu punya banyak teman nggak bisa nikah karena terlalu tinggi maharnya. Saya dulu ketemu sama seorang sopir taksi, ya. Zaman saya masih belajar di sana 2004-2008. Itu ketemu sopir taksi, dia cerita sendiri baru nikah, ya, maharnya zaman dulu saja itu sudah 200.000 real. 200.000 real itu kalau sekarang, ya, berapa? Anggaplah 4.000 saja, berarti sudah, ya, sekitar berapa? 800 jutaan, hampir 1 M. Ya, hampir 1 M. Kalau orang Indonesia mahar harus 800 juta, kayaknya sampai tua nggak bisa nikah. Ya, udah dipermudah, hanya modal seperangkat alat sholat aja masih banyak yang belum bisa nikah. Masih banyak yang belum berani nikah. Apalagi kalau dipersulit seperti itu. Makanya kita bersyukur, ya, di Indonesia ini termasuk mudah untuk pernikahan. Prosesnya dipermudah sama pemerintah. Ya, secara umum juga mahar itu dipermudah. Hanya modal seperangkat alat sholat udah bisa.
hanya modal I love you aja udah bisa, Masya Allah. Gampang di Indonesia ini. Ya, termasuk mudah dibandingkan di negara-negara yang lain, terutama Timur Tengah. Ya, kita dulu sering dengar dari teman-teman yang Timur Tengah, ya, dari Suriah, Libya, ya, Saudi, Mesir, itu banyak yang ngeluh. Malah mereka pengen, wah saya pengen ke Indonesia ini biar bisa nikah katanya. Sampai seperti itu. Jadi dianjurkan bagi kita untuk mempermudah apa? Pernikahan, ya, termasuk dalam masalah apa? Maharnya. Ya, nggak usah tinggi-tinggi, ya. Bagi para akhwat pun nggak usah nuntut tinggi-tinggi. Apa kata sahabat Ibnu Abbas? An-nikahu jaizun ala mauzah idza hiya raudh idza hiya radiyat. Nikah itu boleh dengan hanya mahar pisang kalau yang perempuan ridho. Ya, yang perempuan ridho. Maksudnya apa? Mudah. Ya, mudah. Patokan mahar itu masahha bai'uhu sahha ma'ruf. Kalau mahar tersebut bisa dijual, sah dijual, berarti sah digunakan untuk sebagai mahar. Ya, misalkan tadi pisang bisa dijual apa enggak? Bisa, berarti sah untuk dijadikan sebagai mahar. Tapi kalau enggak, kalau dia enggak sah untuk diperjualbelikan, maka berarti tidak boleh. Dengan mahar misalkan KTP. Boleh apa enggak? Nggak boleh, karena KTP nggak bisa dijual. Ya, nggak bisa dijual. Jadi patokannya yang bisa dijual berarti apa? Ya, bisa digunakan sebagai mahar. Baik. Jadi dianjurkan bagi kita untuk mempermudah pernikahan, mempermudah mahar. Karena di dalam mempermudah mahar ini terdapat banyak manfaat. Yang pertama, orang yang mempermudah mahar berarti dia telah mengamalkan sunnah anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi menganjurkan kepada kita untuk mempermudah, seperti dalam hadis ini. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, mempermudah mahar itu termasuk sebab apa? Keberkahan dalam rumah tangga. Yang kedua, ya, di antara manfaat kita mempermudah pernikahan, mempermudah mahar, apa? Berarti kita mempermudah orang untuk bisa nikah. Mempermudah nikah. Kalau dipersulit, ditinggikan maharnya, mempersulit orang untuk nikah. Akhirnya banyak remaja-remaja yang tidak bisa nikah, kasihan. Yang ketiga, di antara manfaat dengan kita mempermudah mahar juga adalah ini salah satu faktor, salah satu sebab agar suami istri itu saling apa? Mencintai. Saling mencintai. Karena saling mempermudah tadi. Sehingga mereka saling apa? Mencintai. Baik, yang keempat di antara manfaatnya juga adalah kalau mempermudah mahar, di antara manfaatnya juga kalau memang seorang suami ingin untuk berpisah dengan istrinya, dia tidak akan apa? Mempersulit. Sebagian yang maharnya tinggi, suaminya sebenarnya pengen menceraikan, tapi eman sayang sama maharnya. Wah, saya sudah mengeluarkan mahar banyak ini, ya. Akhirnya apa? Dia zalim sama istrinya. Udah nggak cinta, nggak menganggapnya sebagai seorang istri, tapi mau diceraikan juga berat. Karena dulu sudah mengeluarkan ongkos banyak gitu.
Nah, akhirnya dia zalim sama istri. Tapi kalau misalkan muda, kalau memang dia sudah berniat, berazam, bertekad untuk menceraikannya, maka akan mempermudah. Dia tidak akan menzalimi istrinya. Baik. Intinya hadis ini adalah anjuran agar kita mempermudah pernikahan, jangan mempersulit. Terutama kalau kita sudah punya anak yang sudah tumbuh remaja, udah waktunya, kita khawatir anak-anak tersebut kalau nggak segera dinikahkan terjerumus di dalam apa? Dosa. Zaman sekarang anak pacaran, ya, apalagi dia sudah punya pacar, udah dibawa kemana-mana. Ini kalau nggak segera dinikahkan apa? Bahaya. Ya, bahaya. Zaman sekarang zaman fitnah. Nah, hadis yang ke-7. Menunaikan persyaratan dalam nikah. Menunaikan persyaratan dalam nikah. An Uqbah ibni Amir radhiyallahu an, dari sahabat Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, ahaqqus syuruti antufu bihi mastahlaltum bihil furuja. Persyaratan yang paling utama untuk ditunaikan adalah persyaratan yang menghalalkan farji-farji, yaitu persyaratan dalam nikah. Karena nikah itu menjadikan farji yang hukum asalnya haram jadi halal. Kan hukum asalnya hubungan antara seorang laki-laki dengan wanita itu haram. Tapi menjadi halal kalau kapan? Nikah. Ya. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa pertama, hukum asal persyaratan itu adalah boleh dan sah dan wajib untuk ditunaikan selama tidak bertentangan dengan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad perjanjian di antara kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna ala syurutihim." Kaum muslimin itu sesuai dengan persyaratan-persyaratan mereka. Jadi kalau ada di antara suami atau istri sebelum pernikahan, mereka mengajukan persyaratan dan persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka hukum asalnya adalah boleh dan wajib untuk ditunaikan persyaratan tersebut. Contoh, misalkan ada seorang calon istri sebelum nikah, dia mengajukan persyaratan kepada calon suaminya. Saya mau nikah sama Ahi, ya, sama AA, misalkan, tapi saya punya syarat. Apa syaratnya? Syaratnya saya setelah nikah maunya tetap tinggalnya di Kota Baru, misalkan. Ya, nggak mau dibawa ke Kalimantan, misalkan. Karena ada yang seperti itu, ya. Karena Kota Baru ini tanah kelahiran saya, ya, saya nggak pisah-pisah darinya. Nah, hukum asalnya persyaratan tersebut boleh atau tidak? Boleh, tidak bertentangan dengan syariat. Ya, sekalipun hukum asalnya yang namanya istri itu ngikut sama suami, hukum asalnya. Tapi kalau dia mengajukan persyaratan dan suami, ya, calon suaminya setuju, maka itu syarat yang sah dan wajib untuk ditunaikan. Itu yang dimaksud di dalam hadis ini. Persyaratan yang paling utama untuk kalian tunaikan adalah persyaratan dalam pernikahan. Karena dengan pernikahan itu menghalalkan farji yang hukum asalnya haram. Ya.
Karena persyaratan itu kan awalnya asalnya bukan hanya dalam masalah nikah saja. Dalam jual beli juga ada persyaratan. Tapi persyaratan yang paling utama adalah persyaratan dalam nikah gitu. Orang jual beli kadang-kadang juga ada persyaratan. Saya mau beli semen ini di toko misalkan. Syaratnya nanti tolong diantar ke rumah. Saya nggak punya mobil, nggak bisa bawanya. Ya, saya minta pihak penjual toko yang ngantar semennya ke rumah. Boleh apa tidak persyaratan seperti itu? Boleh. Ini persyaratan dalam jual beli. Nah, Nabi mengatakan persyaratan yang paling utama yang wajib untuk ditunaikan adalah persyaratan dalam masalah nikah. Kenapa persyaratan dalam nikah itu yang paling utama untuk ditunaikan? Karena ini berkaitan dengan farji. Nikah itu menghalalkan farji yang hukum asalnya haram jadi halal. Ya, kan hukum asalnya seorang laki-laki tidak boleh ya berhubungan badan dengan perempuan. Ya. Tapi begitu sudah nikah, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Dengan akad suci tersebut, farji yang hukum asalnya haram ya berubah menjadi halal. Ya, itu yang dimaksud di dalam hadis ini. Dan perlu diketahui bahwa persyaratan itu ada dua macam. Persyaratan itu ada dua macam. Pertama, persyaratan yang sah. Persyaratan yang boleh, yang sah. Yaitu persyaratan yang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak bertentangan dengan tujuan akad. Maka ini hukum asalnya tadi apa? Boleh, hukum asalnya sah. Dan kalau sudah disepakati, disetujui oleh kedua belah pihak, berarti wajib untuk ditunaikan. Berdasarkan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Demikian juga berdasarkan hadis ini. Ya, seperti contohnya tadi. Ya, saya mau nikah tapi syaratnya apa? Saya setelah nikah tetap maunya tinggal di Kota Baru. Ini sah. Atau misalkan mensyaratkan, kalau tadi dari pihak istri ya, kalau mungkin suami misalkan, saya mau nikah tapi saya punya syarat, kamu nanti setelah jadi istri saya, kamu nggak usah jadi wanita karir. Mungkin dia aslinya wanita karir gitu ya. Tapi setelah nanti saya nikah, kamu nggak usah wanita karir. Saya yang akan memenuhi nafkah. Saya yang akan kerja. Kamu cukup untuk apa? Menjadi istri dan ibu dari anak-anak kita nanti. Persyaratan tersebut sah atau tidak? Sah. Ya, persyaratan tersebut sah dan wajib nanti ditunaikan kalau sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Baik, kalau syaratnya gini, saya mau nikah sama akhi, sama AA, tapi saya punya syarat. Apa syaratnya? Saya pengen seperti Khadijah. Selama pernikahannya, dia nggak dimadu oleh Nabi. Boleh apa enggak itu, Bu? Woi, semangat ibu-ibu. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama, ada perselisihan di kalangan para ulama. Dan pendapat yang kuat memang adalah boleh. Karena di situ tidak ada unsur kedoliman. Tidak ada unsur kedoliman. Yang tidak boleh itu adalah kalau misalkan suaminya sudah punya istri, kemudian dia melamar wanita yang lain, ingin dijadikan yang kedua atau ketiga. Lalu sang wanita mensyaratkan, saya mau nikah, tapi ceraikan dulu istri pertamamu. Maka ini tidak boleh.
Ada hadisnya. Ya. Kenapa nggak boleh? Karena di situ mengandung unsur apa? Zalim. Tapi kalau seperti tadi, saya mau tapi saya punya syarat. Apa syaratnya? Saya tidak mau dimadu istilahnya. Maka itu syarat yang sah. Kenapa? Karena di sini belum ada yang dizalimi. Hanya seorang suami nanti menggugurkan haknya. Ya, kan dalam Islam hukum asalnya boleh seorang suami untuk memiliki istri lebih dari satu kalau dia mampu adil. Tapi kalau itu sudah disepakati, disetujui, berarti suami yang nanti menggugurkan haknya. Sama seperti tadi, hukum asalnya seorang istri itu ngikut kepada suaminya. Mau diajak ke Kalimantan, mau diajak ke Sulawesi, Sumatera, hukum asalnya istri itu ngikut. Tapi kalau misalkan sudah ada persyaratan sebelumnya, berarti sang suami menggugurkan haknya. Ya, menggugurkan haknya. Dan ini diperbolehkan. Baik, persyaratan yang kedua adalah persyaratan yang tidak sah. Persyaratan yang fasid, yang rusak. Batil. Emang ada persyaratan yang batil? Ada. Nabi SAW pernah mengatakan, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil wa in kana mi'ata syartin. Setiap persyaratan yang bertentangan dengan syariat, maka itu adalah persyaratan yang batil, walaupun 100 persyaratan. Apa patokan persyaratan yang batil? Satu, kalau dia bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat. Yang kedua, kalau bertentangan dengan tujuan akad. Tujuan inti akad. Maka ini persyaratan yang batil. Contoh persyaratan yang batil gimana? Kalau bertentangan dengan syariat, misalkan kalau ada yang mensyaratkan saya mau nikah sama kamu, tapi perjanjiannya hanya cuma 1 minggu. Berarti apa ini namanya? Kawin kontrak. Nikah mut'ah. Boleh apa tidak? Nggak boleh. Kecuali bagi orang-orang Syiah ya. Orang Syiah membolehkan nikah mut'ah. Bahkan semakin sering nikah mut'ah, semakin tinggi derajatnya. Ngeri, makanya hati-hati dari paham Syiah ya. Tapi para ulama sepakat bahwasanya nikah mut'ah itu haram, nggak boleh. Contoh yang lain, misalkan seperti yang tadi sudah kita contohkan, seorang yang mensyaratkan apa? Supaya istri pertamanya diceraikan. Ini nggak boleh, karena bertentangan dengan syariat, ada larangannya. Dan karena itu mengandung unsur kezaliman. Yang kedua tadi apa? Kalau bertentangan dengan tujuan akad. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan kayak gini. Saya mau nikah sama AA, tapi saya nggak mau untuk dipegang. Nggak mau dilihat. Nggak mau diajak hubungan badan, misalnya. Boleh nggak persyaratan seperti itu? Nggak boleh. Karena itu bertentangan dengan tujuan akad. Namanya orang kalau udah nikah ya berarti apa? Ya saling bersentuhan, saling memandang, saling berhubungan. Ya, kalau nggak boleh gimana coba? Susah. Terus buat apa nikahnya? Terus buat pajangan. Itu sama seperti orang kalau dalam jual beli misalkan, saya jual buku ini misalkan, atau barang ini, tapi syaratnya Anda nggak boleh memilikinya, nggak boleh memakainya. Ya, misalkan, nih saya jual mobil ini, tapi Anda nggak boleh menaikinya. Nggak boleh untuk
ya memanfaatkannya. Sah apa enggak persyaratan seperti itu? Tidak sah karena bertentangan dengan tujuan akad. Ya. Nah, jelas ya insyaallah ya. Berikutnya hadis yang ke-8. Wali dan saksi dalam pernikahan. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Dikatakan keduanya karena Abdullah dan juga ayahnya yaitu Umar, dua-duanya adalah sahabat Nabi. Jadi kalau anak sama bapaknya dua-duanya sahabat, maka doanya radhiyallahu anhuma. Tapi kalau misalkan sahabat tersebut ayahnya bukan sahabat, karena dia nggak masuk Islam, maka cukup radhiyallahu anhu. Begitu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua saksi. Ya, dan dua saksi. Dua saksi yang adil, yang terpercaya. Hadis ini menunjukkan kepada kita faedah bahwa pernikahan itu tidak sah kecuali apabila ada wali dari pihak perempuan dan ada dua saksi yang terpercaya. Dan ini madhab atau pendapat jumhur, mayoritas ulama us-salaf. Di antaranya adalah 3 madhab. Madhab Malik, madhab Syafi'i, dan madhab Ahmad. Mereka mengatakan bahwasanya apa? Ya, wajib dalam pernikahan itu harus ada apa? Wali, dan harus ada saksi. Kalau ada pernikahan nggak ada walinya dan nggak ada saksinya, maka pernikahan tersebut pernikahan yang tidak sah, pernikahan yang batil. Pendapat yang kedua dalam masalah ini pendapat Abu Hanifah, dan dipilih oleh sebagian tokoh di Indonesia seperti Al-Ustadz Ahsan dari Persis, yang mengatakan bahwasanya apa? Ya, pernikahan itu tidak disyaratkan apa? Wali dan saksi. Hanya ya boleh saja. Tapi kalau boleh ada wali, ada saksi, boleh. Tapi kalau misalkan nggak ada juga nggak apa-apa. Itu maksudnya. Ya. Alasan mereka, pertama, hadisnya tidak sahih. Hadis ini menurut mereka hadisnya tidak sahih. Alasan yang kedua, disamakan dengan jual beli. Sekarang ibu-ibu kalau misalkan mau jual beli harus ada wali dan saksi apa enggak? Hah? Enggak. Lah mereka menyamakan pernikahan itu seperti apa? Jual beli. Sebagaimana wanita ketika dia berjual beli tidak disyaratkan wali, tidak disyaratkan saksi, maka demikian juga pernikahan. Tapi pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama, madhab Syafi'i, madhab Malik, madhab Ahmad, ini yang lebih kuat. Kenapa? Satu, karena hadisnya sahih. Hadis ini sahih. Ya. Hadisnya sahih. Dan kalau hadisnya sahih, maka ya bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang kedua, menyamakan dengan jual beli ini tidak benar.
Bagaimana mungkin pernikahan disamakan dengan jual beli? Ini analogi yang tidak tepat, penyamaan yang tidak tepat. Ya, kenapa? Karena pernikahan itu kaitannya dengan farji, sedangkan jual beli tidak. Bagaimana disamakan? Yang kedua juga, ya, semua analogi atau kias apabila bertentangan dengan dalil, maka analogi tersebut analogi yang batil. Jadi tidak boleh kita menentang sebuah dalil dengan logika, dengan analogi, itu nggak boleh. Kalau sudah ada dalilnya, kewajiban bagi seorang hamba adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Yang ketiga juga, ini lebih selamat. Lebih selamat dengan adanya wali, dengan adanya saksi, ya, maka ini lebih selamat, terutama bagi wanita. Jadi Islam ketika menganjurkan dalam pernikahan ini harus ada wali, harus ada saksi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga dan melindungi wanita. Kenapa? Mohon maaf, wanita itu seringkali main perasaan. Kalau udah ketemu sama yang ganteng, biasanya udah lupa daratan. Ya Bu ya. Apalagi udah ganteng, dompetnya tebal. Ah, ini udah. Kadang-kadang walaupun nggak diridhoi, nggak direstui sama orang tua pun, ya, akhirnya pengennya nikah lari, kawin lari. Padahal nggak enak kawin lari itu ya, capek. Ya, capek. Masa kawin sambil duduk paling enak. Ini kawin lari, kayak maling aja. Jadi kadang perempuan seperti itu, dia kalau sudah istilahnya apa, jatuh cinta, ya, sudah cinta sama seseorang, membuat dia ya buta dan tuli, ya, membuat dia buta dan tuli. Diomongin sama orang tuanya, diomongin sama temennya, udah mental semuanya, ya, kalau udah jatuh cinta seperti itu. Makanya untuk melindungi wanita, ya, dari main perasaan tadi, maka disyaratkan dalam Islam harus dengan wali, harus ada saksi, supaya wanita tidak jadi korban. Apalagi banyak, mohon maaf ya, laki-laki yang memanfaatkan keluguan wanita, ya, dimanfaatkan, terutama ya, apa itu istilahnya, ya, buaya darat, ya, buaya darat, ya, hidung belang dan sebagainya. Orang-orang yang memang di dalam hatinya terdapat penyakit memanfaatkan keluguan apa? Wanita, sehingga ya dengan adanya persyaratan seperti ini, tujuannya apa? Melindungi, menjaga. Karena Islam itu adalah agama yang paling memuliakan wanita. Ini yang harus kita pahami. Tidak ada agama yang paling melindungi wanita daripada agama Islam. Jadi jangan dianggap, wah, ini malah mengekang wanita, akhirnya merasa nggak bebas. Justru dengan adanya aturan ini, tujuannya adalah untuk melindungi kaum wanita. Karena Islam sangat sayang sama wanita. Itu yang harus dipahami. Kadang sebagian orang malah kebalik. Wah, ini dianggap malah mengekang, memenjara hak wanita, ya, dan lain sebagainya. Ya. Ditambah para akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya persaksian, dengan adanya persyaratan seperti ini, yaitu adanya wali dan adanya saksi, ini akan menjadikan pernikahan lebih apa? Lebih rame, lebih terbuka. Karena pernikahan itu memang harus diumumkan, diketahui oleh banyak orang.
Jangan sembunyi. Ya. Atau istilah orang nikah apa? Siri, jangan. Nikah itu memang perlu diumumkan. Makanya dianjurkan untuk mengadakan apa? Walimah, ngundang keluarga, ngundang kerabat. Karena Nabi mengatakan, a'linun nikah, umumkan nikah kalian. Jangan sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena kalau sembunyi-sembunyi akan menjadikan orang lain itu apa? Suudzon kepada dia, berburuk sangka. Ya, tahu-tahu misalkan nih, mohon maaf, bawa laki-laki ke rumahnya. Ini kapan nikahnya nih orang ini? Ya, akhirnya apa? Menimbulkan suudzon, menimbulkan desas-desus. Ya, nah, kita jangan sampai bikin orang lain itu suudzon sama kita. Sebisa mungkin kita tutup pintu-pintu fitnah. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dikunjungi oleh Sofia saat beliau iktikaf Ramadan, dijenguk sama Sofia istrinya malam hari, diantar pulang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat di jalan ada dua orang sahabat Ansor, ya, melihat Nabi sama seorang wanita, mereka bergegas mempercepat langkahnya. Maka Nabi SAW mengatakan, ala rislikuma innaha Sofiyah. Ya, pelan-pelan langkah kalian. Ini yang bareng sama saya ini Sofiyah loh. Maksudnya dikasih tahu sama Nabi. Ini yang bareng sama saya ini apa? Sofiyah, bukan wanita yang lain. Istri saya ini. Ya, sahabat tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, ya, tidak terbesit dalam hati kami untuk suudzon kepada Anda. Maka Nabi mengatakan, ya inna syaitan yajri fi ibni Adam majrad dam. Setan itu mengalir dalam peredaran darah manusia. Artinya apa? Mungkin awalnya nggak suudzon, tapi nanti orang jadi apa? Kepo. Ya, semalam ketemu Nabi sama Ahwat, nggak tahu siapa ya. Nah, akhirnya apa? Lama-kelamaan jadi apa? Kepo, gosip, nah itu. Apalagi ibu-ibu ya suka gosip biasanya. Infotainment suka ya Bu ya. Nah. Baik. Jadi intinya adanya persyaratan ini, inilah pendapat yang lebih kuat. Satu, ya, sesuai dengan dalil. Dua, dalam rangka untuk menjaga kehormatan wanita. Yang tiga, biar semakin apa? Rame, terbuka, nggak sembunyi-sembunyi. Yang keempat, biar semakin mempererat hubungan antar keluarga. Makanya biasanya kalau lagi nikah itu kan, Masya Allah, kerabat semuanya pada datang. Jadi semakin seru, semakin rame hubungan antar keluarga. Cuma kalau lagi cerai biasanya nggak ngundang-ngundang. Ya, kalau lagi nikah aja ngundang semua orang banyak, Pak ya. Nah, kalau cerai nggak ada yang diundang. Karena memang ini momentum yang bahagia. Ya, momentum yang bahagia. Taib. Berikutnya, hadis yang ke-9. Mendoakan istri. An Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Amr. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Ya, karena Abdullah, kemudian juga ayahnya yaitu Amr ibnul As, dua-duanya adalah sahabat. Dua-duanya adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk Al-Abadilah. Al-Abadilah itu sahabat yang bernama Abdullah. Ada 4 sahabat yang digelari oleh para ulama dengan Al-Abadilah. 1, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. 2, Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi.
3 Abdullah bin Amr bin As ini. Yang ketiga Abdullah bin Zubair. Zubair bin Awam. Anaknya sahabat Zubair bin Awam. Ini kalau disebut istilah al-abadilah dari kalangan sahabat, maka maksudnya 4 orang ini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw istara khadiman falyakul," apabila seorang di antara kalian menikahi wanita atau membeli budak wanita, maka hendaknya dia berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan tabiatnya. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Begitu juga aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekannya dan kejelekan tabiatnya. Wa idza ishtara ba'iran falyakhudh bi dirwati sinami wal yakul misla dzalik. Demikian juga apabila dia membeli unta, maka hendaknya dia memegang tali kekangnya dan mengatakan hal yang sama. Ya. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, summa liya'khud binasiyatiha, hendaknya dia memegang upun-upunnya. Yani upun-upun istrinya. Wal yad'u bil barakah fil mar'ati wal khadim, dan mendoakan keberkahan pada wanita dan budak. Jadi ini salah satu yang dianjurkan ketika seorang itu baru nikah, yaitu apa? Mendoakan istrinya. Dulu pas nikah didoain nggak Bu? Nggak pakai? Diulang berarti ya? Diulang lagi ini berarti. Ya, jadi apa namanya, sunnahnya, ini sunnah ya. Jadi kalau memang nggak dilakukan juga nggak apa-apa, nggak perlu diulang. Ya, nggak perlu untuk diulang. Ini sunnah dari Nabi SAW itu. Ya mungkin kalau kita sudah dulu belum tahu, terlanjur nggak pakai didoain, ya paling tidak nanti harapannya mungkin untuk siapa? Anak-anak kita, cucu kita, ajarkan ini. Jadi nanti kalau setelah pernikahan itu dianjurkan bagi seorang pria, seorang suami untuk ya mendoakan sang istri dengan doa yang diajarkan oleh Nabi ini. Dan dalam riwayat yang lain disyariatkan sholat dulu 2 rakaat. Sholat dulu 2 rakaat. Ini diriwayatkan dari beberapa sahabat. Bukan dari Nabi, tapi dari beberapa sahabat. Dari Hudzaifah ibnul Yaman, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Mas'ud. Tentu para sahabat ketika mengajarkan untuk sholat bagi orang yang baru nikah, tentu mereka mendapatkannya dari siapa? Dari Nabi. Dari Nabi. Makanya itu namanya kalau dalam ilmu mustalah hadis marfu' hukman. Hukumnya sampai kepada Nabi. Karena para sahabat tidak mungkin mengajarkan sebuah sholat bagi pengantin ya kecuali mereka mendapatkannya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi dulu para sahabat seperti Hudzaifah ibnul Yaman, Abdullah bin Mas'ud pernah hadir walimah undangan pengantin gitu ya. Lalu mereka nasihatin pengantinnya, nanti kalau kamu sudah nikah, sudah selesai akad, ya ajak istrimu untuk sholat 2 rakaat. Ya, setelah itu pegang upunnya, lalu berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Kecuali kalau misalkan istrinya lagi haid misalkan, berarti nggak ikut sholat, cukup didoakan saja.
berarti suaminya saja yang sholat. Ya, tapi kalau misalkan tidak haid, ya berarti diajak apa? Bersama-sama sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Ya. Nah, mudah-mudahan nggak pas haid. Kasihan kalau pas haid. Ya. Batal nanti acaranya. Jadi apa namanya? Yang disunahkan apa tadi? Pertama, sholat 2 rakaat. Ya, setelah sholat 2 rakaat atau sebelumnya boleh juga ya. Doa itu boleh sebelumnya, boleh juga sesudah sholat, boleh juga. Ya, dipegang ubun-ubunnya. Ya, berarti yang akhwat juga harus belajar juga. Jangan sampai nanti kaget, ngapain dipegang ubun-ubun saya ini. Ya, nanti malah berontak nanti dia. Disangkanya diruqyah. Emang saya kesurupan apa? Nah, nanti. Makanya perlu belajar juga, dikasih tahu. Ya, dikasih tahu. Karena itu sunnah dari Nabi SAW. Kenapa kita dianjurkan untuk mendoakan? Ya karena doa itu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Makanya hadis ini memberikan pelajaran penting bagi kita. Yaitu kalau kita ingin rumah tangga kita samawa, jangan lupa banyak doa. Itu intinya. Jangan lupa banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun teori kita, sehebat apapun parenting kita dalam rumah tangga, dalam mendidik anak, ya, kalau kita nggak banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percuma. Ya. Kenapa? Karena yang bisa memberikan kepada kita kebahagiaan, yang bisa memberikan kepada kita samawa, sakinah, mawaddah warahmah itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu pede dengan diri kita, kejeniusan kita, ya, kepintaran kita, sehingga kita mengandalkan kehebatan kita. Jangan bergantung kepada makhluk, termasuk kepada diri kita sendiri. Jangan terlalu bergantung kepada makhluk. Siapa yang bergantung kepada makhluk berarti dia bergantung kepada yang lemah. Tapi bergantunglah kepada Allah SWT. Siapa yang bergantung kepada Allah berarti dia bergantung kepada zat yang maha kuat. Jadi ini penting sekali. Kalau kita ingin rumah tangga kita bahagia, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kita sering dianjurkan untuk banyak berdoa. Contoh tadi, awal pernikahan kita dianjurkan untuk berdoa. Mendoakan istri tadi ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Kemudian, mohon maaf, ketika mau berhubungan badan, dianjurkan berdoa. Apa doanya? Allahumma, masa nggak hafal bu? Anaknya udah selusin, masa belum hafal? Nah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Itu doa. Jangan lupa. Kemudian apalagi? Kita sering dianjurkan untuk berdoa. Termasuk doa yang sangat bagus juga, yaitu doa dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa ibadur rahman di akhir-akhir surat Al-Furqan. Demikian juga doa yang dikenal oleh orang Indonesia dengan istilah doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi banyak doa. Ya. Ketika kita berdoa, jangan hanya untuk diri kita saja. Jangan egois. Tapi doakan juga keluarga kita. Doakan pasangan kita, suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita.
Gitu. Ya. Jangan hanya untuk pribadi kita saja. Demikian juga bagi orang lain dianjurkan untuk mendoakan. Makanya pada hadis yang ke-10 kita baca sekalian. Doa keberkahan untuk kedua mempelai. Maksudnya untuk pasangan yang baru nikah. Itu dianjurkan. Kita kalau hadir dalam pernikahan, ya, jangan cuma makan doang, tapi yang lebih penting daripada itu apa? Mendoakan pengantinnya. Nah, ini diapalkan ini doanya. Singkat kok. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza raffa'al insana idza tazawwaja qala barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nabi SAW apabila mendoakan seorang pengantin yang baru nikah, maka beliau mendoakan, semoga Allah memberkahimu dalam suka dan duka, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Masya Allah, ini doa yang singkat, padat, tapi ya Masya Allah luar biasa isinya. Kenapa? Karena di sini doanya dengan barokah. Barokah tadi sudah kita definisikan. Apa definisinya? Barokah itu artinya apa? Kebaikan yang banyak dan terus menerus. Dan kita semuanya butuh keberkahan. Kita semuanya butuh dalam keberkahan. Diberkahi usia kita, kesehatan kita, usaha kita, ya, apalagi, ya, waktu kita, ilmu kita, pasangan kita, keluarga kita minta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Dan yang menarik di situ doanya adalah laka wa alaika. Barakallahu laka wa baraka alaika. Yang itu memiliki makna semoga Allah selalu memberkahi kita dalam suka dan dalam duka. Kenapa? Karena kehidupan dalam rumah tangga, bahkan kehidupan dunia, itu tidak mulus terus. Terkadang kita senang, terkadang kita mendapatkan nikmat, terkadang kita tersenyum, terkadang kita tertawa, tapi kadang juga kita nangis, sedih, mewek, ya, kan gitu. Ya itulah kehidupan dunia. Oleh karenanya kita didoakan supaya saat kita senang dan saat kita sulit tetap dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman itu, ya, apapun kondisi yang menimpanya, dia tetap menghadapinya dengan tenang. Kalau dia dapat nikmat, dia hadapi dengan syukur. Alhamdulillah. Ya, kalau dia mendapatkan musibah, dia hadapi dengan sabar. Makanya ya, ini perlu untuk diingat-ingat juga. Dua kunci kebahagiaan. Apa itu dua kunci kebahagiaan? Syukur dan sabar. Ini penting ini Bu ya. Penting. Terutama untuk ibu-ibu ini ya. Satu, harus banyak-banyak syukur. Termasuk syukur kalau udah dapat suami. Alhamdulillah udah laku ya. Iya, karena di sana banyak juga yang belum dapat suami loh. Makanya kita syukuri kebaikan-kebaikan suami, kita syukuri. Jangan menjadi wanita yang kufur nikmat. Yang kedua, harus sabar. Harus sabar. Ya, mungkin mendapatkan ujian-ujian dalam hidup. Ada beberapa hal yang tidak kita sukai dari pasangan kita. Maka kita harus menghadapinya dengan
sabar. Ya, jangan dikit-dikit ngeluh, jangan dikit-dikit bikin status, ya, curhat di media sosial sampai bersambung lagi, bersambung ke episode berikutnya, ya, jangan. Apalagi ya ketika mendapatkan ujian gampang dan gegabah minta cerai. Ya, harus kuat, harus sabar. Bahkan nanti akan kita bahas ya, salah satu hadis Nabi SAW adalah ancaman bagi para wanita yang gampang minta cerai. Kata Nabi SAW, ayyumam ra'atin sa'alat zawjahat talaq min ghairi ma ba'sin faharamun alaiha raihatul jannah. Seorang wanita, seorang istri yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang syar'i, yakni dia gegabah, hanya berantem bentar langsung cerai, maka Nabi mengatakan haram baginya mencium bau surga. Maka nggak boleh gegabah, dipikir matang-matang. Ibu-ibu aja kalau masak nasi, masaknya nggak matang, enak apa enggak? Malah sakit perut namanya, nggak enak. Begitu juga sebuah keputusan itu harus dipikir matang-matang. Jangan hanya karena berantem langsung ngomong, kalau kamu jantan ceraikan saya. Ya, pokoknya pulangkan saya ke orang tua, GPL, nggak pakai lama, sekarang juga pokoknya. Ya, padahal nanti kalau diceraikan mewek, ya, nyesel, ya, karena penyesalan selalu di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Iya. Jadi intinya ini pelajaran penting bagi kita bahwa dalam rumah tangga itu ya kadang ada suka dan ada duka. Kadang kita tersenyum, tertawa, bahagia, tapi terkadang juga kita ya menangis, sedih, mendapatkan ujian dari Allah SWT. Dan ujian orang itu macam-macam. Ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan ekonominya, ada yang diuji dengan kesehatannya, macam-macam. Makanya kita jangan iri sama orang lain, hasad sama orang lain, karena masing-masing itu ada takarannya. Orang yang mungkin yang kita lihat kayaknya, oh enak ya kayak tetangga si fulan itu, ya, kita nggak tahu dia mungkin mendapatkan ujian yang lain yang kita tidak tahu. Jadi syukuri apa yang Allah berikan kepada kita dan sabar ketika Allah memberikan ujian dalam hidup kita. Baik, saya kira itu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insya Allah. Baik. Ustaz, ada yang mau bertanya? Satu aja deh ya. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kemudian izin bertanya, ada kasus begini. Sebuah keluarga suami istri mempunyai 4 anak perempuan. Waktu anak masih kecil, istrinya meninggal dan suami tersebut menikah lagi dan sekarang anaknya sudah menginjak dewasa. Usianya 3 tahun. Jadi usia yang anak yang paling pertama sekarang usia sekitar 26 tahun. Kasih ayu. Dan ke bawah berarti berdekatan ya Ustaz. Nah, untuk masalah perjodohan,
anak yang pertama udah menyerahkan ke orang tua, bahkan ke saudara bapaknya atau bibinya gitu ya, untuk mencarikan jodoh. Tapi tatkala ditawarkan udah 2 kali gitu ya Ustadz, yang pertama ditolak, yang kedua ditolak, yang menurut bapaknya itu alasannya tidak syar'i gitu ya. Yang pertama alasan ditolak karena tidak mau jodohnya orang jauh, katanya pingin orang kota. Yang kedua bukan tipe saya. Nah, jadi bapaknya merasa sedih atas kegagalan tarbiyah anaknya katanya ya, karena kok alasannya tidak syar'i. Terus yang jadi masalah dua kalau kata istri berarti ibu sambung anak-anak itu kita tidak mau menikahkan anak kedua kalau anak pertamanya tidak belum gitu kan, belum menikah. Sedangkan anak pertama sudah susah untuk diarahkan gitu kan. Jadi seorang kepala keluarga itu dilema. Yang jadi pertanyaan, apakah harus sikap apa yang diambil oleh seorang bapak? Apakah boleh memaksakan kehendaknya atas perjodohan untuk anak pertamanya? Gitu Ustadz. Mudah-mudahan ada solusi dari pertanyaan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah ditutup ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Untuk yang pertama ya, yang kedua dulu, yaitu kalau misalkan anak yang pertama susah dijodohkan, tadi sudah kita sampaikan bahwa bukan sebuah syarat, yaitu menikahkan anak yang kedua itu nunggu anak yang pertama dulu. Itu nggak ada dalilnya. Bahkan itu termasuk mempersulit. Yang tadi sudah kita singgung ya. Jadi sebagian orang tua membuat semacam persyaratan ya, yang itu bukan sebuah syarat yang ditentukan oleh syariat. Tidak ada dalil yang mensyaratkan anak yang kedua nikahnya harus ya setelah yang pertama dulu. Nggak ada dalil. Pokoknya siapa yang sudah mampu, sudah ketemu jodohnya yang baik, ya udah Bismillah. Ya, Bismillah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah nanti memotivasi yang pertama juga. Wah, sudah keduluan sama adiknya, kan gitu. Jadi nggak apa-apa. Kalau memang yang pertama sulit, ya udah ditinggal dulu. Sama yang kedua yang sudah mendapatkan apa? Jodoh. Ya, jadi itu bukan sebuah syarat. Yang kedua, kalau yang pertama tadi sulit ya, mungkin solusinya adalah ya memahamkan terlebih dahulu, jangan memaksa ya, karena pada dasarnya nanti akan kita bahas juga, tidak boleh orang tua itu memaksa anak dalam pernikahan ya, tetapi yang paling penting adalah memahamkan ya, memahamkan bahwa kriteria pasangan itu yang paling penting adalah akhlak, yang paling penting agama. Adapun kriteria-kriteria yang lain itu cuma bonus saja. Ya, cuma bonus saja. Yang paling penting itu yang perlu ditanamkan. Karena banyak, memang sebagian anak itu terlalu ribet. Sama juga, sebagian laki-laki juga maunya ribet juga. Carinya yang langsing, yang cantik, yang putih, ya. Padahal dia juga nggak terlalu ganteng juga. Jadi kadang bikin ribet sendiri. Makanya yang perlu ditanamkan kepada anak-anak adalah bahwa yang paling penting dalam pasangan itu adalah soleh, solihah. Dia baik agamanya, akhlaknya. Yang lain-lain itu hanya sekedar apa? Bonus aja. Ya, hanya sekedar bonus saja. Saya kira itu ya yang perlu ditanamkan. Kalau anak sudah paham tentang aturan itu, yang tertanam adalah oh iya, yang penting adalah soleh, yang penting maka dia nggak bakal ribet dengan kriteria-kriteria yang lain. Karena kalau mau mencari yang sempurna nggak ada. Kita mau cari yang sempurna 100%, ya mungkin nanti sampai tua nggak dapet.
Ya, kalau kita mencari yang sempurna, nanti malah kehilangan yang utama. Ya, jadi jangan cari yang sempurna, sulit kalau mencari yang sempurna. Ya, paling tidak saddidu wa qaribu. Ya, apa yang mudah bagi kita, yang paling penting dia adalah soleh, ya, dan baik agamanya, baik akhlaknya. Bismillah. Ya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT. Itu yang paling penting. Tapi jangan dipaksa. Kalau dia memang nggak mau, kita sebagai orang tua nggak boleh maksa. Kita hanya sekedar apa? Mengarahkan. Ya, mengarahkan, memberikan arahan, bimbingan, nasihat. Jadi kesimpulannya, untuk anak yang pertama tadi, arahkan bahwa kriteria yang terbaik dalam mencari pasangan itu adalah apa? Agama dan akhlak. Yang lainnya itu hanya sekedar bonus. Dan sampaikan kepadanya bahwasanya jangan mencari yang sempurna. Kalau mencari yang sempurna itu susah mendapatkan. Man talaba akhon bila aibin baqiya bila akhid. Siapa yang mencari pasangan tanpa kekurangan, dia nggak akan mendapatkan. Nanti sampai tua nggak dapat pasangan akhirnya. Ya. Yang kedua, untuk yang masalah yang kedua, tidak mengapa menikahkan anak yang kedua walaupun yang pertama itu apa? Belum nikah. Ya, apalagi kalau yang pertamanya ribet, agak susah. Ya, yang kedua alhamdulillah sudah ada yang soleh, anaknya juga mau. Ya udah, nikahkan. Jangan membuat persyaratan-persyaratan yang tidak ada apa? Dalilnya. Begitu. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik. Sudah ya? Ya Ustaz. Baik, sekarang saya yang ngasih pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama. Pertanyaan yang pertama. Tadi kita sampaikan persyaratan dalam nikah ada 2 macam. Siapa yang bisa menyebutkan dan contohnya? Ya, ada. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab nggak? Ya. Oh iya. Perhatikan ya, pertanyaannya persyaratan dalam nikah, bukan syarat nikah. Beda. Bisa menjawab Ustaz. Ya. Mudah-mudahan Ustaz selalu dalam rahmat dan ridha Allah Azza wa Jalla. Amin. 2 syarat apa tadi? Nikah yaitu Bukan 2 syarat, perhatikan, rukun. bukan syarat nikah, tapi persyaratan. Nah, Persyaratan yang di. beda loh ya, syarat nikah sama persyaratan dalam nikah. Yang pertama yaitu ada wali dari Nah, ini berarti yang terakhir tadi persyaratan yang di salah Ustaz apa? Yang dimudahkan. Oh iya. Saya nyontek ya Ustaz, boleh? Mungkin ada yang lain yang bisa menjawab. Gagal paham. Gagal. Hah? Bismillah betul. Ustaz, yang satu Ya. persyaratan yang sah, Betul. boleh persyaratan yang tidak bertentangan dengan syariat. Baik, persyaratan yang sah itu persyaratan apa? Persyaratan yang Tidak bertentangan dengan tidak syariat bertentangan dengan syariat dan tujuan akad. tujuan akad. Contoh Nikah kontrak, Ustaz. apa? Nikah kontrak. Yang kedua tidak sah atau rusak Enggak, atau batil. persyaratan yang sah dulu. Tadi persyaratannya gimana? Persyaratan yang Iya. sah. Wah, ini mah rame-rame. Potong royong. Contohnya nggak ada, Ustaz. Lupa. Saya mau nikah, tapi syaratnya apa? Tidak mau diajak ke
keluar Jawa. Ya, misalkan itu syarat yang Ya, sah. yang Tapi sah. sekarang syarat yang Ya. tidak sah. Contohnya seperti kami Apa dulu patokannya? Patokan syarat yang tidak sah. perusahaan tidak sah atau rusak atau batil. Contohnya kawin kontrak atau istri pertama diceraikan dulu kalau Ya, menikah dengan yaitu persyaratan yang bertentangan dengan syariat dan bertentangan dengan tujuan akad. tujuan akad. Ahsan. Barakallahu fiik. Baik. Pertanyaan yang kedua. Jika ada istilah al-abadilah dari kalangan sahabat, siapa yang dimaksud? Ada Ustaz. Ya. Apa ini? Bismillah. 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 Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang tadi gagal ya? Beda. Beda. Nah, kirain Mirip sedikit mungkin suaranya ya. Ya, bismillah, yang pertama Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar yang ya. kedua Abdullah bin Abbas, Ya, yang ketiga Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr ibn al-As. Nah, yang terus satu lagi Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Nah, ahsan, barakallahu fiik. Baik, berapa ini sudah? 2 Ustaz. Dua ya. Satu lagi ya. Iya. Baik, tadi kita sampaikan bahwa salah satu syarat sahnya pernikahan itu adalah wali dan saksi. Wali dan saksi. Dan di sana ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya wali dan saksi itu bukan syarat sah pernikahan. Ya. Tapi kita menguatkan pendapat apa tadi? Pendapat jumhur, mayoritas ulama. Baik. Dan kita katakan pendapat ini yang lebih kuat. Apa alasan menguatkan pendapat jumhur bahwa wali dan saksi itu adalah syarat sahnya pernikahan? Bismillah. Ya. Sesuai dalil. Nah, Yang kedua menjaga kehormatan wanita. betul. Yang kedua untuk menjaga kehormatan wanita. Yang ketiga ya? Masih ada. Masih ada. Diumumkan supaya Nah, ramai. biar- Dan yang keempat Biar pernikahannya itu semakin ya nampak. nampak. Terus Ya, yang keempat kerabat keluarga saling dekat itu Ustaz. betul. Ahsan, barakallahu fiik. Iya. Baik, sudah ya? Iya Ustaz. Baik. Sekarang untuk yang bapak-bapak. Pak, ada yang bisa Pak? Apa patokan Buat laki-laki. mahar yang diperbolehkan? Mas kawin. Ada yang bisa? Apa patokan mahar dalam pernikahan? Hah? Nah, asal barakallahu fiik. Yang bisa diperjualbelikan berarti sah untuk dijadikan mahar. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.